Kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi yang indah. Kami percaya hari ini adalah milik Tuhan. Engkau beserta hamba-hambamu yang hari ini ada tugas yang indah untuk kami boleh memuliakan namamu. Engkau beserta dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai. Amin. Shalom. Shalom. Ya, kita akan memuji dan membesarkan Allah kita. Kita akan bersama-sama memuliakan Allah kita walaupun kita berbakti di rumah kita masing-masing. Roh Allah selalu ada dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Mari kita beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Haleluya. Amin. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya. Nama
Sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita angkat pujian kita. Hanya Dia pertolongan yang sangat luar biasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Benar Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Tenang jika kami datang pada Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus ya Yesus. Hanya dekat Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Pertolongan yang sangat luar biasa Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hati kami tenang Tuhan saat kami datang kepada Engkau. Hati kami merasa sukacita Tuhan saat kami datang kepada Engkau Tuhan. Hanya Tuhanlah pertolongan yang sangat luar biasa. Hanya Tuhanlah yang bisa menolong kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Karena Engkau Allah kami yang sangat-sangat luar biasa Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian dari kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah dia Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di saat-saat ini Tuhan, kami merasa gelisah, kami merasa ada permasalahan yang menumpuk, tapi kami percaya Tuhan, hanya pertolongan-Mu saja Tuhan yang bisa menolong kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan hati kami untuk kami layak menerima akan firman-Mu. Biarlah kami mendengarkan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Dan kami semua yang ada di sini dan anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan juga akan siap menerima akan sabda-Mu Tuhan. Sabda-Mu yang begitu indah, yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biarlah pujian ini dapat mengharumkan nama Engkau ya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami bersama-sama siap menerima akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam ibadah online pada kesempatan ini. Dan saya berharap tidak mengurangi semangat kita, kerinduan kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan harapan serta kerinduan kita bersama bisa beribadah kembali dalam gereja ini. Sehingga kita dapat tatap muka secara langsung. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama melihat dan belajar tentang firman Allah. Yang terdapat di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20. Yang demikian bunyinya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudaraku, tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan ini adalah jangan pandang masalah, tetapi pandanglah Dia yang pelihara kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang masalah. Saya yakin kita sepakat bahwa semua manusia di bawah kolong langit ini tidak ada yang tidak mengalami masalah. Semuanya mengalami masalah. Yang kecil, besar,
muda, tua, ataupun yang bodoh dan yang pintar. Semuanya mengalami masalah di dalam kehidupannya. Ada masalah karena pekerjaan, keluarga, anak, dan lain sebagainya. Dengan kata lain bahwa semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini punya masalah. Nah saudaraku, pada kesempatan ini kita akan melihat sebagaimana ayat mas kita tadi katakan. Maka berdirilah Ayub. Siapa Ayub? Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Seorang yang jujur dan yang hidupnya takut akan Allah serta menjauhkan diri daripada segala kejahatan. Dengan perkataan lain, Ayub ada seorang manusia yang memang jarang ditemui pada zamannya. Bahkan Allah sendiri berkata bahwa tidak ada seperti Ayub yang hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhkan dirinya daripada segala kejahatan. Dan kita melihat lebih jauh lagi. Dia diberkati Allah dengan luar biasa. Dengan kekayaan yang melimpah. Diberikan di dalam kehidupan Ayub. Tetapi bukan hanya itu saudaraku. Juga Allah memberikan perlindungan pagar di dalam kehidupan daripada Ayub beserta dengan keluarga. Sehingga tidak ada kuasa apapun juga yang mampu menentu kehidupan Ayub beserta dengan keluarganya. Tetapi kita melihat suatu waktu Tuhan izinkan Ayub mengalami masalah. Dan masalah yang dihadapi bukanlah masalah yang tanggung. Masalah yang dihadapi adalah masalah yang luar biasa dalam kehidupannya. Di mana di dalam waktu yang sangat relatif singkat, hanya 1 hari, dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan anaknya, bahkan tubuhnya mengalami sakit yang busuk. Sehingga orang lain menjauh daripadanya. Dan itulah latar belakang daripada ayat mas kita yang kita sudah baca tadi. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudaraku, dengan kesadaran yang tinggi, Ayub menyadari bahwa apa yang dia miliki Tuhan yang memberi. Dan jikalau saat ini Tuhan yang mengambil, maka dia tidak dapat menahan. Yang dia dapat lakukan adalah memuji Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-21 dari Ayub yang pertama di sana dikatakan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan saya ulang kembali. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Ayub menyadari bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu yang dia miliki, baik harta kekayaan maupun juga keluarga. Dan jikalau Tuhan mengambil, maka dia berkata terpujilah akan Tuhan. Saudaraku, ini adalah merupakan ungkapan iman yang tangguh daripada Ayub. Nah saudara, kita melihat masalah yang begitu beruntun bertubi-tubi yang datang dalam kehidupannya tidak membuat dia mengomel atau bersungut-sungut, tidak membuat dia marah kepada Tuhan. Sebaliknya, dia merendahkan diri kepada Tuhan. Dia mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya serta sujud kepada Tuhan.
Inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah. Kita mau dengan iman yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah Dia, bersujud di hadapannya, serta menyatakan bahwa Engkaulah yang memberikan segala sesuatunya. Maka jikalau Engkau saat ini mengambil, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Nah saudaraku, bagaimana dengan sikap kita ketika kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi seperti yang dialami oleh Ayub ini? Kita kehilangan pekerjaan oleh karena di PHK. Kita rugi dalam bisnis kita. Kita gagal di dalam keluarga kita. Bagaimana sikap kita, respon kita? Adakah kita mempunyai sikap dan respon seperti akan Ayub ini? Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak menyalahkan siapapun juga. Tetapi dengan iman yang teguh dia datang kepada Tuhan. Menyembah akan Tuhan serta bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, ini poin yang pertama yang kita bisa lihat, saudaraku. Ketika menghadapi masalah, tidak terpaku dengan masalah itu, tidak terlena dengan masalah yang ada, tetapi mengerahkan pandangannya kepada Tuhan, membuang pandangannya kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan bahwa Dia yang menguasai dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan hal yang kedua, saudaraku, yang kita bisa lihat di sini adalah masalah yang dihadapi oleh Ayub tidak membuat dia menjadi putus asa. Justru sebaliknya, masalah yang dihadapi, yang dialami dalam kehidupannya justru membawa dia, membuat dia mengaku di hadapan Tuhan. Dulu aku mengenal Engkau hanya melalui perkataan orang lain saja. Tetapi saat ini dengan masalah yang saya hadapi, saya mengenal Engkau lebih benar lagi. Saudara, jadi masalah tidak membuat Ayub menjadi jatuh. Tetapi sebaliknya masalah itu justru membawa dia lebih mengenal lagi akan Tuhan. Lebih lagi mengerti akan Tuhan. Hal ini memang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 di sana dikatakan oleh firman Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28 firman Tuhan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, masalah yang dihadapi oleh Ayub justru membawa kebaikan dalam kehidupannya. Yaitu dengan masalah itu dia makin mengenal akan Tuhan. Dia makin mengerti akan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata kepada Tuhan, sungguh Engkau Tuhan yang ajaib. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Satu hal yang sangat luar biasa yang kita bisa lihat dari apa sikap respon daripada Ayub ini adalah dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun dia sudah menghadapi begitu rupa masalah di dalam kehidupannya. Bahkan istrinya sendiri mengolok-olok akan Ayub. Tetapi dia terima semuanya itu dengan syukur. Dia tidak menjadi loyo, dia menjadi putus asa, saudaraku. Bukan. Justru sebaliknya dia tetap bersemangat untuk lebih lagi mengerti akan Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus.
Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, jikalau kita jatuh dalam berbagai-bagai akan pencobaan, biarlah itu kita anggap sebagai suatu kebahagiaan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 di sana dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa masalah pencobaan, jikalau kita bertahan di dalamnya, justru membawa kita masuk ke dalam kebahagiaan. Dan inilah yang dialami oleh Ayub di dalam kehidupannya. Inilah yang dia rasakan dalam kehidupannya. Dia merasa bersukacita, berbahagia walaupun dia mengalami masalah yang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Saudara, ini boleh menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Menjadi renungan kita bersama-sama di dalam menghadapi kehidupan ini. Yang seperti saya katakan tadi, tidak mungkin luput daripada masalah. Masalah yang ada di dalam dunia ini pasti kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah melalui firman Allah pada kesempatan ini kita boleh disadarkan bahwa masalah-masalah itu justru membentuk kita, merendah kehidupan kita menjadi orang yang tangguh, orang yang tahan diuji dalam kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat bagaimana tadi Ayub, dia tangguh di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Imannya tetap dia arahkan kepada Tuhan. Tidak kepada masalah persoalan yang dia hadapi. Tetapi sebaliknya dia arahkan pandangannya kepada Tuhan. Saudara, ini memang yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Reaksi kita, respon kita ketika kita diperhadapkan kepada masalah. Jangan sampai masalah itu membawa kita mandek di tempat. Tetapi biarlah kita boleh arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita terus berlari menuju tujuan. Yaitu panggilan daripada Kristus di dalam Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca satu ayat di dalam Filipi, kita akan melihat di sana bagaimana Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa dia melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan dirinya kepada apa yang ada di depan. Ini merupakan satu contoh dalam kehidupan kita mengikut dia di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Paulus katakan tadi dalam Filipi, dia berkata demikian. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus katakan aku melupakan masalah yang saya hadapi dan mengerahkan diri ke depan. Memandang jauh ke depan, yaitu panggilan Allah di dalam Kristus Yesus. Untuk apa saudaraku? Untuk memperoleh akan hadiah yang Tuhan sudah sediakan. Saudaraku,
Kita melihat dari dua apa yang dilakukan oleh Ayub di dalam dia menghadapi masalah dalam kehidupannya. Akhirnya Tuhan memulihkan dia. Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Dia disembuhkan secara total dari penyakit yang membusuk yang dia alami dari telapak kaki sampai kepada akan kepalanya. Tuhan bersihkan, Tuhan sembuhkan. Kekayaan juga Tuhan kembalikan bukan hanya sekali saudaraku, tetapi 2 kali lipat Allah berikan dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudaraku di dalam Yakobus pasal yang kelima di sana dikatakan ayat yang ke-11 oleh firman Tuhan bagaimana dia disebut sebagai orang yang berbahagia. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku, jikalau Tuhan mengizinkan masalah datang secara bertubi-tubi dalam kehidupan Ayub. Pada akhirnya ketika dia tetap percaya dan dia tetap mengikut Tuhan dalam kehidupannya. Akhirnya Tuhan memulihkan dalam kehidupannya. Dia berbahagia. Sedemikian juga kita semuanya saudaraku. Masalah boleh silih berganti di dalam kehidupan kita, datang menimpa dalam kehidupan kita. Tetapi mari saudaraku, biarlah kita tidak berhenti dalam masalah itu, tetapi kita tetap mengarahkan pandangan kita, mata kita kepada Dia yang pelihara kita, yang akan terus menjaga, melindungi dalam kehidupan kita. Dia pasti akan memberkati dalam kehidupan kita, sama seperti Ayub. Dia diberkati, hidupnya dipulihkan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, biarlah melalui renungan pada kesempatan ini kita boleh disadarkan. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi biarlah pandangan kita tetap tertuju kepada Dia. Dia yang pelihara kita, Dia yang menjaga, melindungi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya berhenti di sini dan biarlah kita boleh diberkati renungan kita pada kesempatan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik,
Kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh mendengar sebahagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Ayub yang diperhadapkan dengan masalah. Dia boleh tetap teguh, dia boleh tetap beriman kepada Tuhan. Dan masalah yang dihadapi tidak membawa dia berhenti dalam pengiringannya kepadamu. Tetapi justru sebaliknya masalah yang dihadapi itu membawa dia lebih mengenal Engkau, lebih mengerti akan Engkau. Sehingga dia semakin bersyukur kepadamu. Sujud menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Demikian juga kami semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau kami saat ini ada dalam permasalahan, pergumulan yang berat, kami tidak akan mampu seorang diri dalam menghadapinya. Itu sebabnya kami mohon kepadamu, mari Tuhan, biarlah Engkau berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami boleh lewati masalah itu. Dan tetap kami mengerahkan pandangan kami, mata kami kepada Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup menolong, memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, berterima kasih buat firman Allah yang kami sudah dengar pada kesempatan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya seluruh apa yang kita lakukan, baik itu pujian, penyembahan pada Dia, Allah kita, dan kebenaran firman-Nya itu yang selalu akan menguatkan kita. Untuk pengumuman gereja pada saat ini, kami sampaikan yang pertama bahwa hari Sabtu tetap ada doa online jam 7 malam. Mari kita sama-sama untuk ikuti ibadah ini. Kita boleh memuji, menyembah Dia, minta pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Lalu pengumuman yang lain adalah dari Ibu Gembala menyampaikan ucapan terima kasih. Dari pengurus gereja kita semua juga mengucap terima kasih atas setiap sumbangan berupa persembahan atau persepuluhan yang diberikan selama ini, yang sangat membantu. Dan untuk selanjutnya masih kami tunggu, yaitu untuk bisa ditransfer di rekening BCA atas nama Ibu Nyo Jongbi pada rekening nomor 0374 340723. Juga saudara, puji Tuhan, mulai ada cukup banyak jemaat Tuhan yang memberikan persembahan juga di SAP Surya Asih Persada pada hari Minggu jam 9 sampai jam 12 siang. Di sana ada yang menerima persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pengumuman yang lain masih tetap sama bahwa ibadah kita masih ibadah online sambil kita menunggu perkembangan yang ada. Sepertinya berita-berita terbaru dari pemerintahan yang ada sekarang ini, di mana mulai ada relaksasi untuk kebutuhan ini. Kita akan mengikuti dan akan kita sampaikan berikutnya. Tetap semangat untuk jemaat Tuhan, yang lain bisa ajak tetangga-tetangga yang ada. Bahkan juga ini saya lihat terima kasih kepada ada cucu atau anak yang membantu nenek kakeknya untuk bisa mengikuti ibadah online melalui HP yang ada atau melalui komputer atau televisi lewat YouTube. Terima kasih, ternyata sangat membantu. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya
Kembali Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu, bersyukur, berterima kasih karena Engkau sudah menolong ibadah kami yang walaupun secara online dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Kami yakin dan percaya pujian kami boleh menenangkan hati Tuhan. Dan firman Allah boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pada kesempatan hamba-Mu juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi masalah problema yang dihadapi saat ini. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus bersegala kebaikan-Mu. Berkati semua yang mengambil bagian di dalam ibadah online ini. Baik leader, singer, tim musik, bahkan juga tim multimedia Tuhan. Engkau yang berkati semuanya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang luput daripada berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus bersegala kebaikan-Mu. Sebentar Tuhan, biarlah Engkau tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang akan memberkati. Damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.